Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tanda-tanda akhir zaman adalah kemunculan Imam Mahdi. Pada umumnya, umat Islam percaya akan kedatangannya. Hanya sebagian kecil yang tidak percaya karena meragukan kesahihan riwayat tentang Al-Mahdi. Terlepas dari pro kontra tentang kesahihan riwayat, belakangan ada kelompok yang menggunakan cerita kedatangan Al-Mahdi untuk mempengaruhi umat Islam agar mendukung gerakannya. Mereka meyakinkan umat Islam bahwa sekarang sudah akhir zaman, akan terjadi banyak fitnah dan kekacauan. Umat Islam hanya punya dua pilihan, memilih menjadi pengikut Dajjal atau pengikut Al-Mahdi. Jika ingin selamat, umat Islam hendaknya bergabung dengan pendukung Al-Mahdi. Tapi sebelum lanjut, silahkan tekan terlebih dahulu tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi agar bisa mendapat informasi terbaru dari channel ini seputar Islam. Dan jangan lupa untuk membagikannya ke media sosial juga, agar saudara-saudara kita yang lain bisa mendapatkan keberkahan dari channel ini. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sendiri mengaku merupakan calon pendukung Al-Mahdi. Ketika Al-Mahdi muncul, untuk menyambut kedatangan Al-Mahdi, mereka menyusun kekuatan bersenjata agar ketika Al-Mahdi datang, mereka siap menjadi pendukung yang kuat. Mereka juga mengajak umat Islam pindah ke negara-negara yang mereka kuasai, seperti sebagian Suriah, dengan alasan hijrah ke negara Islam. Menurut mereka, hanya di sana keselamatan pada akhir zaman. Di sana Al-Mahdi akan turun memimpin dunia. Lalu, seperti apa sebenarnya cerita tentang Al-Mahdi itu? Keterangan datangnya Imam Al-Mahdi bersumber dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ahli hadis yang meriwayatkan hadis tentang Al-Mahdi adalah Abu Daud, Al-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, At-Tabarani, dan Abu Ya'la. Sanad yang menghubungkan antara ahli hadis dengan para sahabat beraneka macam kualitasnya. Ada yang sahih, hasan, dan ada pula yang dhaif. At-Tirmizi meriwayatkan 3 hadis tentang Al-Mahdi. Salah satu di antaranya bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak kiamat dunia ini sampai seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai bangsa Arab, namanya sesuai dengan namaku." Hadis riwayat At-Tirmizi. Menurut Al-Mubarakfuri, riwayat At-Tirmizi di atas adalah salah satu yang berkualitas sahih di antara hadis-hadis tentang Al-Mahdi. At-Tirmizi meriwayatkan 3 buah hadis mengenai Al-Mahdi. Abu Daud meriwayatkan 11 hadis, Ibnu Majah meriwayatkan 7 buah hadis, Ibnu Majah meriwayatkan 7 buah hadis dari riwayat At-Tirmizi. Dapat dipahami berbagai macam ciri Al-Mahdi. Yang pertama, berasal dari keturunan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, dia akan menguasai bangsa Arab atau seluruh dunia Islam menurut sebagian penafsiran. Ketiga, namanya sesuai dengan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Muhammad bin Abdullah. Azim Abadi menyatakan bahwa munculnya Al-Mahdi di akhir zaman merupakan keyakinan umat Islam selama berabad-abad. Ciri-cirinya diantaranya adalah: 1. Ia berasal dari ahli bait. 2. Kedatangannya akan menguatkan agama Islam. 3. Meratakan keadilan. 4. Diikuti umat Islam. 5. Menguasai negeri-negeri Islam. 6. Bernama Al-Mahdi. 7. Kemunculannya diikuti kemunculan Dajjal. Yang ke-8, lalu kemunculan Nabi Isa. Dan yang terakhir, Isa menjadi makmum Al-Mahdi dalam sholat. Lalu bagaimana sikap kita terhadap isu Al-Mahdi? Para ahli hadis menyepakati adanya hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Sebagian di antara sahih, hasan, dhaif, dan ada pula yang maudhu. Sekalipun kedatangan Al-Mahdi dapat diterima berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak dapat memastikan kapan Al-Mahdi akan muncul. Menyikapi fenomena penggunaan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
dan khususnya berita tidak terjatuh dalam pusaran fitnah, konflik, dan pertumpahan darah. Rasulullah SAW meriwayatkan kita ketika menghadapi masa-masa fitnah, umat Islam hendaknya menjaga diri agar tidak terlibat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab.